Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman kelas 1A dan kelas B yang Pak Faik cintai karena Allah. Ya, ketemu lagi dengan Pak Faik di hari Senin ini. Insya Allah kita akan kembali lagi belajar ya dari pelajaran pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam. Baik, setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang hemat dan boros. Kemudian kita juga telah belajar tentang jenis-jenis air yang kalian telah cari kelilingan ya. Oke, hari ini kita akan kembali lagi untuk belajar tentang kisah ya. Kemarin kita biasa belajar kisah di pelajaran adab Islami ya, adab Islami. Hari ini kita akan belajar kisah di pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi kali ini kisahnya adalah kisah tentang seorang nabi ya. Kemarin di pelajaran adab Islam kita belajar tentang sahabat Nabi dan juga Nabi Musa alaihissalam. Hari ini kita belajar tentang Nabi Ayub alaihissalam ya, Nabi Ayub alaihissalam ya. Anak-anak semua yang Pak Faik cintai karena Allah ya. Kalian bisa lihat sekarang di halaman 101 ya, halaman 101. Baik. Kita akan cerita tentang nabi yang lain ya, dari 25 nabi dan rasul yang ada, yaitu kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Bisa kalian lihat di halaman 101, Pak Faik akan bacakan ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan wahyu oleh Allah dan beriman kepadanya. Ya, jadi seorang nabi itu adalah orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah agar beriman kepadanya dan mendakwahkan kepada manusia. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya, kemudian orang yang cendekia, orang yang pintar. Ditambah lagi Nabi Ayub juga orang yang soleh ya, masya Allah, orang yang soleh. Nabi Ayub ini memiliki banyak anak ya, memiliki banyak tanah pertanian yang luas dan juga memiliki banyak hewan ternak. Ya, ini adalah kehidupan Nabi Ayub ya, kehidupan Nabi Ayub. Tapi kehidupan Nabi Ayub tidak semudah yang kita lihat ya, teman-teman semua. Ya, meskipun Nabi Ayub memiliki banyak ya kelebihan, namun Nabi Ayub tidak pernah bersikap sombong. Ya, ini diantara kelebihan dari orang-orang yang beriman. Walaupun Allah beri dia banyak hal, Allah berikan dia banyak kelebihan, tapi dia tidak pernah sombong ya, tetap bersyukur kepada Allah ya. Baik. Kita lanjutkan. Dan diantara kelebihan lagi dari Nabi Ayub adalah ia suka menolong sesama dan menolongnya dengan penuh kasih sayang ya. Nah, kita telah belajar tentang kasih sayang. Tentunya seorang nabi harus memiliki kasih sayang yang besar ya, harus memiliki kasih sayang yang besar sebagai contoh bagi kita ya, bagi umat manusia ya, bagi orang-orang beriman yang lainnya. Jadi Nabi itu sebagai contoh ya, sebagai contoh buat kita. Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba yang sangat taat kepada perintah Allah yang dikerjakannya ya. Nah, jadi Nabi Ayub itu sangat taat kepada perintah Allah dan juga taat dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagai seorang nabi, tadi Pak Faik bilang ya, dia juga harus mendakwahi kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah semata. Itu tugas nabi ya, tugas nabi dan rasul adalah mendakwahi, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah semata ya, mengajarkan tentang tauhid ya. Itu diantara tugas para nabi ya, menyampaikan tauhid. Kenapa Pak Faik sudah mengajarkan kalian tentang mengenal Allah ya, tentang tauhid, itu diantara hal-hal yang disampaikan oleh para nabi ya. Baik, lanjut ke halaman selanjutnya, ke halaman 102. Allah sangat menyayangi Nabi Ayub karena ketaatannya. Namun ya, ada yang iri sama Nabi Ayub. Ya, siapa yang iri sama Nabi Ayub? Ayo, siapa yang iri? Tidak lain dan tidak bukan, yang paling iri sama Nabi Ayub adalah syaitan ya. Syaitan ya. Setan tentunya sangat iri kepada Nabi Ayub karena ia sangat rajin dalam beribadah ya, sangat soleh, sangat rajin beribadah, pintar ya, memiliki banyak kelebihan. Masya Allah. Setan pun sangat iri dengan Nabi Ayub. Setan pun berusaha untuk menggoda agar Nabi Ayub ya berpaling dari Allah dan tidak lagi beribadah
Allah, yang tidak lagi beribadah kepada Allah. Jadi setan terus menggoda Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak tergoda dengan godaan setan. Nabi Ayub tetap rajin beribadah dan Allah pun sangat mencintainya. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam hal yang paling penting dari kisah Nabi Ayub, yaitu ketika Nabi Ayub akhirnya ya Allah uji. Allah uji. Nah, teman-teman sekalian yang perfect cintai karena Allah, sesungguhnya kadang Allah itu mencintai kita ya, tidak dengan selalu memberikan kita ya. Kadang Allah mencintai kita justru dengan memberikan sedikit ujian ya, sedikit ujian. Makanya kadang-kadang kalian Allah berikan sakit ya, kadang Allah berikan sedikit sesuatu yang itu tidak bisa kalian dapatkan ya. Misalnya kalian mau sesuatu nggak bisa, kalau darurat nggak bisa, entah karena mainannya habis atau barangnya rusak atau yang lain sebagainya, akhirnya nggak jadi. Itu adalah ujian ya. Jadi kadang Allah itu menyayangi kita justru dengan sedikit tidak memberikan kita sesuatu ya, atau memberikan kita ujian agar kita menjadi orang yang sabar. Dengan sabar akhirnya kita menjadi orang yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu pula dengan Nabi Ayub yang sebelumnya tadi ya diberikan kelebihan, diberikan kekayaan, diberikan harta yang banyak, hewan yang banyak. Allah pun menguji Nabi Ayub ya, sedikit demi sedikit yang tadinya hartanya banyak menjadi habis ya, jadi habis ya, hartanya menjadi habis. Kemudian ia pun jatuh menjadi miskin ya, menjadi miskin, sempat menjadi miskin, Masya Allah ya. Yang tadinya kaya jadi miskin, bayangin ya. Mungkin tadinya rumahnya besar ya, rumahnya bagus, sekarang rumahnya jadi jelek, Masya Allah. Kemudian dia pun ya juga diberikan ujian, anak-anaknya meninggal, bayangin, Masya Allah ya. Tentunya sangat menyedihkan ketika ya seorang ayah atau ibu anaknya meninggal ya, sangat menyedihkan. Ditambah lagi ia pun mendapatkan penyakit. Masya Allah. Bayangin ya ujian Nabi Ayub ya. Pertama tadinya kaya jadi miskin. Terus yang tadinya anak-anaknya banyak, anak-anaknya para meninggal. Anak-anaknya banyak yang meninggal. Kemudian yang tadinya sehat jadi sakit. Masya Allah ya. Oke. Tapi ingat, itu adalah bentuk ujian Allah untuk hamba-hambanya, apalagi untuk seorang nabi ya, seorang nabi. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Ayub, agar Nabi Ayub semakin lebih beriman lagi, semakin ingat dengan Allah, semakin percaya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Baik. Di saat seperti itu, setan balik lagi. Balik lagi. Kali ini setan balik lagi dengan perasaan yang senang ya, karena melihat Nabi Ayub sengsara ya. Tadinya setan gak suka ketika lihat Nabi Ayub menjadi orang yang kaya raya, orang yang penuh dengan kenikmatan ya. Setan gak suka. Ditambah lagi Nabi Ayub orang yang beriman. Sekarang ketika Nabi Ayub sudah miskin, sudah sakit, wah, setan menjadi senang ya. Nah, itu adalah sikap buruk dari setan ya, yaitu tidak suka melihat seorang hamba Allah itu mendapatkan kenikmatan ya. Setan tuh nggak suka. Setan tuh inginnya tuh hamba itu jauh dari Allah, sengsara, agar bisa menjadi temannya di neraka kelak. Makanya kalian jangan sampai mengikuti jejak-jejak setan ya. Akhirnya setan tuh menggoda Nabi Ayub ya, agar apa? Agar memohon kepada selain Allah. Namun ya namanya seorang nabi ya, yang diberikan ketaatan dan diberikan amanah untuk mendakwakan umatnya serta untuk menjadi orang yang paling beriman. Tentu Nabi Ayub tidak tergoda ya, tidak tergoda. Ia tetap sabar menjalani perintah Allah dan menjalani ujian Allah. Tetap sabar, tetap percaya bahwa Allah itu yang sudah mentakdirkan Nabi Ayub seperti ini ya, yang sudah mentakdirkan ia seperti ini. Yang tadinya kaya menjadi miskin, yang tadinya anaknya banyak menjadi anak yang meninggal semua, yang tadinya sehat menjadi sakit. Itu adalah takdir Allah ya, kata Nabi Ayub. Ditambah lagi teman-teman semua orang pun menjauhinya. Semua orang pada waktu itu
umatnya sendiri menjauhi Nabi Ayub, bayangin ya. Umatnya menjauhi Nabi Ayub kecuali istrinya. Nabi Ayub tetap yakin bahwa kekayaan ya, terus anak-anak yang banyak, terus kesehatan itu adalah nikmat dari Allah, dan ia bersyukur bahwa ia telah merasakannya. Nah, gitu ya. Ketika dia sakit, Nabi Ayub tetap bersyukur karena kenapa? Dia pernah merasakan itu ya, dia pernah merasakan menjadi orang yang kaya, pernah merasakan punya banyak anak, pernah merasakan memiliki kesehatan ya. Jadi ketika dia sakit, Nabi Ayub pun bersyukur karena dia pernah merasakannya. Akhirnya setan pun kecewa lagi ya, kecewa lagi, Masya Allah, karena tidak berhasil untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam ya. Karena Nabi Ayub adalah hamba yang sangat bertakwa kepada Allah. Hamba yang sangat bertakwa kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah agar meminta ya diberikan kekuatan dalam menjalani ujiannya, agar Allah menggantikan apa yang telah hilang darinya, agar Allah memberikan kesembuhan baginya. Akhirnya ya, setelah menjalani ujian yang sangat berat, Allah pun menyembuhkannya. Alhamdulillah. Allah pun akhirnya menyembuhkannya dan Allah pun mengabulkan doa-doanya. Akhirnya setelah sembuh dari penyakitnya, Allah pun menganugerahi kembali Nabi Ayub dengan kekayaan ya, dan juga dengan anak-anak yang banyak kembali ya. Gitu. Jadi kisah dari Nabi Ayub ini teman-teman semua bisa tahu ya, bahwa Allah itu ternyata ketika dia mencintai hambanya ya, Allah justru mengujinya ya, seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, barang siapa yang Allah cintai ya, itu Allah akan berikan dia musibah ya, Allah akan berikan dia musibah, sedikit musibah atau sedikit ujian. Sedangkan kalau orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika Allah beri kesengsaraan, maka itu bukan ujian ya, itu bukan ujian, tapi itu adalah azab ya. Jadi untuk orang yang tidak beriman itu adalah azab, tapi kalau untuk orang yang beriman itu adalah ujian agar dia bersabar atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Oke. Baik teman-teman semua, itu tadi dari Pak Faik ya untuk minggu ini. Silakan teman-teman semua boleh kerjakan ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di link di WhatsApp ataupun di Google Classroom kalian ya. Kalian bisa kerjakan dan kalian bisa kumpulkan ke Pak Faik ya. Nanti Pak Faik akan kirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Makasih teman-teman semua. Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Semoga teman-teman semua bisa ingat dengan kisah ini. Semoga teman-teman bisa menjadi orang yang bersabar ya, menjadi orang-orang yang kuat, dan menjadi orang-orang yang tetap bertakwa kepada Allah bagaimanapun keadaannya ya. Tetap bertakwa kepada Allah, tetap beriman kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Oke? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.